kemarin sempat ditugaskan, di-share ya, berkaitan dengan survei. Materi ini menjadi sangat penting karena ketika kalian melaksanakan tugas akhir, maka mau tidak mau terkadang survei ini dilakukan. Jurusan apapun, program studi apapun, biasanya dalam tugas akhirnya untuk memperkuat argumentasi biasanya menggunakan metode survei. Ya. Jadi metode ini atau materi ini kemungkinan besar itu akan kalian gunakan untuk menyelesaikan tugas akhir tentang survei ini. Oke. Nah, secara pengertian, survei itu adalah metode pengumpulan informasi dari sampel. Ingat, nanti ada yang namanya, yang udah ya, yang udah pernah dijelaskan juga, ada yang namanya populasi, ada juga yang namanya sampel. Oke, ada populasi dan ada yang namanya sampel. Nah, survei nanti bisa diterapkan ke dalam populasi, bisa juga diterapkan ke dalam sampel. Oke, seperti yang ini. Ya. Jadi survei itu bisa kita terapkan ke dalam populasi, bisa juga kita terapkan ke dalam sampel. Ingat, populasi itu adalah keseluruhan objek yang kita teliti, sedangkan sampel itu adalah sebagian kecil dari populasi atau orang-orang yang akan kita teliti. Kalau kita menerapkan survei untuk keseluruhan populasi, maka dia disebut sebagai sensus. Ya. Makanya di sana ada suka ada sensus penduduk gitu ya, dari badan statistik gitu. Kalau kita mau ada pemilu gitu ya, pemilihan presiden itu biasanya ada sensus. Ada sensus ekonomi, ada sensus pemilih gitu ya, pemilih politik ya. Nah, kalau survei itu dilakukan ke dalam sampel yang jumlahnya jauh lebih kecil, maka inilah yang disebut dengan survei ya. Jadi survei itu yang kita maksud kalau kita belajar tentang survei itu pasti yang berkaitan dengan data yang lebih kecil, sampel. Kalau data yang lebih besar itu disebutnya sensus. Oke. Nah, apa yang kita pelajari hari ini? Yang kita pelajari hari ini kurang lebih adalah tentang sekilas tentang survei, lalu perencanaan survei mulai dari pengumpulan data, lalu bagaimana kita menjaga kualitas survei itu sendiri, dan di sana ada satu istilah yang wajib kita ketahui, itu adalah namanya MOA, margin of error. Oke. Nah, berkaitan dengan survei, ya, berkaitan dengan survei, sekilas tentang survei. Maka ketika kita melakukan survei itu yang diperlukan adalah integritas surveyor. Integritas surveyor itu artinya adalah integritas kita sebagai orang yang akan menyelenggarakan survei. Apakah kita melakukan survei ini secara benar-benar ataukah asal-asalan. Nah, itu kembali lagi kepada pribadi dari orang yang akan melakukan survei. Ya. Survei itu macam-macam gitu ya. Pengambilan data dari lapangannya itu bentuknya macam-macam. Bisa dengan menggunakan wawancara, bisa dengan menggunakan polling gitu ya. Bisa menggunakan kuesioner dan lain-lain. Itu dinamakan survei gitu ya. Bentuk di lapangannya macam-macam, bisa wawancara, bisa kuesioner, bisa polling dan lain-lain. Nah, kesiapan kita untuk melakukan survei itu tergantung dari integritas kita gitu ya. Apakah kita benar-benar menyiapkan ataukah kita akan melakukan asal-asalan gitu ya.
Tentu kalau kita melakukan dengan benar-benar, menyiapkan dengan benar-benar, maka data yang dihasilkan pun akan baik gitu ya. Dan begitu pun sebaliknya. Kalau kita asal-asalan, maka datanya pun akan kurang bagus. Nah, kita tadi ada sampel, ada populasi. Nah, sebetulnya sampel yang baik itu seperti apa gitu, atau sampel yang mungkin itu dalam setiap survei itu berapa banyak gitu ya. Nah, ada rumus ya, rumus yang ini bukan rumus yang baru harusnya ya, ini rumus yang udah pernah kalian pelajari waktu SMA sebetulnya. Ini adalah rumus tentang kombinasi. Kalau waktu dulu di SMA ada permutasi, ada kombinasi gitu ya. Nah, ini adalah rumus kombinasi. Jadi untuk mengetahui ada berapa sampel yang harus kita ambil dari suatu populasi, oke, Bapak back lagi sini. Berapa sampel yang harus kita ambil dari sebuah populasi, ya, dari sebuah populasi, ini populasi, berapa sampel yang harus kita ambil, itu kita menggunakan persamaan yang ini ternyata, ya. Sebagai contoh misalkan, oke, ini keterangannya dulu, N-nya itu adalah banyaknya populasi, N yang besar, N yang kecil itu adalah banyaknya sampel atau responden. Oke, berapa banyak responden yang harus kita pilih, gitu ya? Itu kita yang menentukan. Misalkan gini, contoh ya, kita masuk ke contoh. Jika populasinya ada 100, populasinya ada 100, jadi ada 100 orang, gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 100 orang di sini. Lalu dari 100 orang itu kita ambil sebagian kecilnya, 20, 100, 20. Okay. Nah, dari 20 ini bisa macam-macam gitu ya. Jadi dari 20 ini, 20 orang yang, ini ada 100 orang, ini 20 orang. 20 orang yang mana gitu ya. 20 orang. Untuk mengambil 20 orang itu ternyata ada sekitar, kalau kita masukkan ke dalam persamaan yang ini, ya, kalau kita masukkan ke dalam persamaan yang ini, maka kita akan mendapati jumlahnya kurang lebih sekitar 173.000 triliun, ya, kemungkinan pasangan. Jadi misalkan ada 100 orang, bisa jadi 20 itu adalah 20 orang pertama, atau bisa jadi 20 orang kedua, bisa jadi 20 orang ketiga, dan seterusnya. Jadi mengambil sampel ternyata kita banyak kemungkinan yang bisa dilakukan. Ternyata di sini ada sekitar 173.103 triliun cara untuk mengambil atau memilih 20 orang sebagai sampel. 20 orang sebagai sampel. Gitu ya. Nah, bayangkan kita mengambil 20 orang, ya, dari 100 orang dengan kemungkinan yang seharusnya ada sekitar 173.000 triliun ini, gitu. Nah, jadi akan ada banyak kekeliruan di sana, akan ada banyak kesalahan di situ. Kenapa? Karena kita mengambil satu dari sekian cara yang bisa kita tempuh, gitu ya. Oke. Nah, jadi kita bisa membayangkan ada sekitar 173 triliun cara, ya, untuk memilih 20 orang, dan kita biasanya memilih atau menggunakan satu cara saja. Ada 100 orang, ya udah kita pilih aja secara acak 20 orang itu siapa aja. Kan itu kan ya yang kita lakukan. Biasanya seperti itu. Ada 100 orang, kita ingin memilih 20 orang, ya udah kita pilih 20 orang siapa. Nah, yang kita lakukan itu baru satu cara, gitu ya. Belum
mungkin kita bisa mengambil 20 orang yang lain kan, gitu ya, dibandingkan 20 orang yang kita pilih di pertama kali tadi, gitu ya. Jadi karena kita menggunakan satu cara dari kemungkinan 173 triliun cara, maka akan terbayang kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi, gitu ya. Jadi survei itu akan ada banyak faktor ketika kita melakukan survei, sehingga hasilnya itu pasti ada yang namanya error atau kesalahan. Tapi error atau kesalahan itu harus ada batasannya sehingga bisa dipercaya hasilnya, gitu ya. Oke, nanti Bapak akan contohkan kesalahannya seperti apa biar terbayang. Kita masuk ke ukuran sampel. Nah, ukuran sampel coba dilihat. Tidak selalu benar bahwa semakin besar ukuran sampel maka akan semakin baik hasil surveinya, gitu ya. Misalkan tadi dari 100 orang, atau misalkan jangan 100 orang ya, yang lebih kecil aja, kelas 4A misalkan ya, ada 30 orang. Oke, ada 30 orang. Ingin diambil, yang survei pertama diambil 5 orang, survei yang kedua diambil 10 orang, gitu ya, 10 orang. Nah, di sini disebutkan tidak selalu benar bahwa semakin besar ukuran sampel itu akan semakin baik hasil surveinya. Kenapa? Karena dari 10 orang ini, ya, dari 10 orang ini, pertama, tidak semuanya dari 10 orang itu mau mengikuti survei dengan ikhlas, gitu ya, dengan apa? Sukarela gitu. Mungkin ada juga yang terpaksa, ada juga yang mengisi asal-asalan, gitu ya. Nah, jadi tidak selalu. Tapi bisa jadi, ini tulisannya tidak selalu ya. Jadi mungkin bisa jadi beberapa kesempatan itu kita mendapatkan ketika sampelnya banyak, hasil surveinya juga bagus. Nah, sebagai contoh misalkan, ini di negara Amerika ya, negara Amerika. Survei atau pendapat itu biasanya dilakukan dengan menggunakan polling. Dengan menggunakan polling, di Amerika itu nggak banyak-banyak surveinya. Dari sekian masyarakat di Amerika yang diambil untuk menggunakan polling tersebut, ditargetkan hanya 1.000 orang. Kan di Amerika ratusan juta ya penduduknya, gitu ya. Tapi dari ratusan juta penduduk itu, ternyata yang diambil untuk dijadikan sampel hanya 1.000 orang. Nah, di sini dianggap bahwa hal ini dianggap sudah cukup menggambarkan keadaan nasional di Amerika. Jadi dari jutaan orang yang ada di Amerika, ternyata bisa diwakili oleh 1.000 orang ini, gitu. 1.000 orang. Perbandingannya sangat besar ya, dari jutaan, mungkin ratusan juta, diambil 1.000 orang, gitu. Berarti untuk memilih 1.000 orang ini harus dipastikan kualitas sampelnya ini. Jadi nggak asal-asalan, gitu ya. Kalau kita mau memilih orang yang lebih sedikit, berarti kita harus menjaga kualitas sampel itu sendiri. Ya. Nah, apa perbedaan dari survei-survei berikut? Oke. Di sini ada survei seorang ekonom, ya, survei seorang ahli politik, survei seorang ahli pendidikan, survei seorang sosiolog, gitu ya. Bedanya dengan survei seorang ahli insinyur, ahli biologi, ahli pertanian, ahli perikanan. Apa bedanya? Bedanya di sini, bedanya di objeknya, gitu ya. Yang pertama, objeknya ternyata itu adalah manusia. Objeknya manusia. Di survei yang lain itu bisa jadi objeknya adalah bukan manusia, gitu.
Contoh misalnya kalau survei ekonom itu pasti dia akan berbicara tentang tingkat ekonomi manusia, gitu ya. Lalu survei seorang ahli politik, gitu ya, dia mensurvei si A mau pilih kandidat presiden yang mana, gitu ya. Si B akan memilih kandidat presiden yang mana. Itu kan survei politik, gitu ya. Objeknya adalah orang atau manusia. Atau survei seorang ahli pendidikan, gitu ya. Tingkat pendidikan atau sosiolog ya tentang budaya. Itu objeknya manusia. Tapi coba bayangkan kalau survei itu adalah seorang ahli insinyur. Mungkin dia mensurveinya adalah tentang kualitas jalan tol, gitu ya. Kualitas suatu bangunan, gitu ya. Berarti dia objeknya bukan lagi manusia. Pertanian, perikanan, kualitas hasil pertaniannya, kualitas hasil perikanannya, dan lain-lain. Gitu ya. Jadi bisa jadi sebuah survei itu ada yang bisa kita kategorikan, ada yang objeknya manusia, ada juga yang objeknya non manusia. Nah, survei-survei yang kita pelajari sekarang itu adalah survei yang lebih berorientasi pada survei yang objeknya manusia, gitu ya. Karena kalian pun nanti ketika mengerjakan tugas akhir terpaksa harus menyebar kuesioner atau mewawancara, berarti kan itu objeknya adalah objek manusia pastinya, gitu ya. Oke, nah secara pelaksanaan dengan berkembangnya teknologi sekarang, ya, pelaksanaan survei itu terbagi menjadi dua. Satu dengan metode survei langsung. Survei langsung itu artinya dia face to face, satu orang ketemu dengan orang yang lain, gitu ya. Dia janjian, ketemuan, gitu ya, atau mungkin nggak janjian tapi langsung diminta, gitu, nggak sengaja ketemu, ya udah langsung ketemu, gitu ya, langsung diminta mengisi survei. Atau dengan adanya teknologi kita bisa melakukan survei secara tidak langsung, ya, bisa menggunakan telepon, ya, telepon by phone, bisa juga menggunakan aplikasi-aplikasi polling yang lain, ya, ada Google Form, gitu ya, ada juga misalkan menggunakan media sosial, itu sekarang sudah sangat beragam. Manakah yang lebih baik, survei secara langsung dengan survei secara tidak langsung? Nah, survei secara langsung dan survei secara tidak langsung itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dan kekurangannya. Sekarang Bapak ingin coba tanya kepada kalian, apa kelebihan dari survei secara langsung? Oke, tolong tuliskan di chat. Kelebihan dan kekurangan, ya. Kekurangan. Kalian tuliskan kelebihannya apa, lalu kekurangannya apa. Dalam satu kali chat, ya, dalam satu kali chat. Tolong tuliskan kelebihan survei langsung apa, kalian isi, lalu kekurangannya apa. Coba. Silakan di chat aja dulu. Oke. Nah,
Silakan diisi dulu. Jawaban-jawaban yang ada di chat itu bisa kalian copy paste ya, karena itu bisa jadi masukan tambahan materi. Oke, kita lihat hasilnya. Ya, kelebihan dari Edo, informasi yang didapat lebih rinci, kekurangannya memerlukan waktu dan biaya yang besar. Betul. Kelebihan survei langsung hasilnya lebih akurat. Kelebihan survei, keakuratan objek, oke. Kekurangannya membutuhkan waktu yang banyak. Betul. Oke. Kelebihan datanya valid, dapat dipertanggungjawabkan. Kekurangannya harus mengeluarkan tenaga, waktu, dan biaya. Kekurangan survei dari Abdullah Fakih memakan waktu yang lama. Iya. Kelebihannya dari Yunita, kita bisa melihat secara langsung objeknya. Oke, dari Fadil, kelebihan survei, data yang didapat bisa lebih mendalam. Lalu kekurangannya jawaban terpaku pada pertanyaan sehingga data yang didapat terbatas. Dari Pritania sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya, kevalidan dan kekurangannya butuh waktu. Ruhul, informasi yang diperoleh bisa lebih besar. Kekurangan harus memastikan responden yang dituju akan memberikan respon. Oke, jawaban-jawaban yang di chat itu betul semua. Tolong untuk bisa di copy aja, jadikan referensi buat kalian. Nah, jadi kenapa dia bisa lebih akurat ketika survei secara langsung? Karena ketika ada pertanyaan yang nggak jelas, itu si surveyor bisa mengkonfirmasi atau orang yang diwawancara itu bisa bertanya langsung. Kalau ada pertanyaan yang nggak jelas, gitu ya, bisa dikonfirmasi ulang. Ini pertanyaannya maksudnya gimana, gitu ya? Atau misalkan ketika jawabannya kurang jelas, orang yang melakukan survei bisa bertanya lebih dalam lagi, ya, tentang jawabannya. Nah, maksud dari jawabannya gimana Pak atau Bu, gitu ya? Bisa lebih dalam lagi nggak? Gitu. Itu kalau secara langsung, gitu ya. Tapi kalau secara tidak langsung, ya, kalau secara tidak langsung, misalkan kita survei pakai Google Form, gitu ya, dikirim via WhatsApp, gitu ya, linknya. Nah, ketika ada pertanyaan yang nggak jelas, orang yang mengisi itu nggak akan bisa konfirmasi, gitu ya. Kalau dia nggak bisa konfirmasi, akhirnya ya dia isinya asal-asalan, gitu ya. Itu kelebihannya. Kalau survei langsung, dia bisa mengkonfirmasi. Nah, kekurangannya memang dari segi waktu dan biaya. Dari segi waktu dan biaya sangat-sangat besar. Waktunya besar, tenaga yang dikeluarkan juga besar. Oke, kalau survei secara tidak langsung menggunakan teknologi, berarti dia akan lebih efektif, ya. Tenaganya sedikit karena hanya tinggal men-share linknya saja, biaya pun nggak terlalu banyak. Kalau survei secara langsung biasanya dia menggunakan kertas, gitu ya, menggunakan kertas, silakan isi dan seterusnya. Ada biaya yang sangat besar. Kalau survei secara tidak langsung dia sifatnya digital, up to date, bisa saat ini juga saat ini bisa terlihat hasilnya. Kebayang kelebihan-kelebihan dari survei secara tidak langsung. Kekurangannya ketika kita melakukan survei tidak langsung, maka akurasinya ya, kita nggak tahu siapa orang yang ada di seberang sana yang mengisi mengisi survei kita nggak tahu, gitu ya. Kalau yang face to face itu kita melihat orangnya, gitu ya, orangnya kelihatan. Tapi kalau yang survei tidak langsung, kita nggak tahu siapa yang ngisi di sana. Apakah anak kecil yang usianya 5 tahun, ya, anak SD yang usianya 10 tahun yang asal klik ketika
pinjam HP orang tuanya gitu ya, kita nggak tahu gitu ya. Atau juga ada mungkin orang yang iseng gitu ya, ketika ada link survei gitu ya masuk ke dalam Facebooknya atau WA-nya atau medsosnya, lalu dia iseng-iseng aja diisi gitu ya. Nah, jadi survei secara tidak langsung di satu sisi praktis, tapi di sisi yang lain kita nggak tahu di seberang sana itu yang isi surveinya siapa, nggak tahu gitu ya. Sehingga plus minusnya ada juga di situ. Nah, dengan plus minus seperti yang barusan disampaikan, baik langsung maupun tidak langsung, silahkan coba tuliskan masing-masing. Kalian lebih memilih survei langsung atau survei tidak langsung? Oke. Dengan plus minus yang barusan disampaikan, kalian lebih memilih survei langsung atau survei tidak langsung? Coba. Oke, survei tidak langsung Fadil. Tidak langsung, tidak langsung. Oke. Yang menulis kebanyakan tidak langsung. Oke. Nah, jadi kalau dari segi akurasi, memang survei langsung itu lebih besar hasilnya dibandingkan yang tidak langsung. Ya. Nah, tapi lebih praktis, gitu ya. Dengan kondisi seperti ini, kondisi pandemi, survei tidak langsung itu lebih diminati ya. Walaupun kita nggak tahu di seberang sana yang ngisi siapa. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara agar survei tidak langsung tersebut itu benar-benar diisi secara serius oleh responden atau sampel. Coba Bapak pengen tanya ide kalian. Bagaimana caranya agar orang yang mengisi survei tidak langsung kita itu mengisi secara serius? Kalau yang face to face itu kan kita tahu ya, raut wajahnya, sikapnya, gesturnya, mimik wajahnya gitu ya. Itu bisa ketahuan serius tidak seriusnya. Tapi kalau yang tidak langsung kan kita nggak tahu gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar kita bisa membuat orang yang di seberang sana yang mengisi survei kita itu mengisi secara serius. Coba idenya gimana kira-kira menurut kalian? Saya akan tuliskan. Idenya gimana kira-kira? Oke. Nah, kalau kita survei di media sosial, kalian pernah melakukan iklan nggak? Pasang iklan di media sosial itu kan ada target-targetnya ya. Mau ke usia berapa, mau yang ke pekerjaannya apa, mau yang domisilinya di mana, itu kalau di media sosial itu bisa tertarget gitu ya. Atau kita mengirimkan linknya di grup-grup yang memang pas gitu ya. Misalkan survei tentang pertanian, berarti ya kirimkanlah ke orang-orang yang di dalamnya itu banyak petani gitu ya. Kalau kita survei tentang pertanian tapi mengirim ke grup orang-orang nelayan, ya berarti nggak cocok gitu ya.
Oke. Nah, biasanya yang banyak dilakukan supaya orang bisa lebih serius mengisi survei secara tidak langsung itu biasanya dengan memberikan reward. Misalkan 100 responden pertama, atau jangan 100, kebanyakan 100 ya. 10 responden pertama akan mendapatkan hadiah pulsa gitu ya, sebesar 50.000 gitu. Misalkan ya, 10 responden. Itu banyak orang-orang yang menggunakan metode reward ini gitu ya. Selain juga target-target yang tadi target yang tepat gitu ya, ngasih reward atau juga ngasih fasilitas ya, ngasih fasilitas. Misalkan kalau kita untuk responden yang telah mengisi, maka kami akan mengirimkan e-book, misalkan e-book ke alamat email. Nah, jadi ini fasilitas yang dikirim, kalau yang ini hadiah yang dikirim gitu ya. Jadi macam-macam cara memancing orang supaya dapat banyak responden dan benar-benar mengisinya gitu ya. Kualitas pertanyaan dan jumlah pertanyaan itu juga mempengaruhi hasil ya. Kalau pertanyaannya ada banyak, biasanya respondennya nggak antusias ya, pertanyaannya banyak banget gitu ya. Jadi orang nggak mau ngisi gitu karena terlalu banyak yang harus diisi. Oke. Nah, itu kurang lebih cara untuk mendapatkan responden lebih banyak dan agak lebih serius gitu ya, nggak asal-asalan ngisi. Walaupun nggak menutup kemungkinan tetap aja dapatnya yang bisa aja dapat ada orang yang nggak serius ngisinya ya. Oke, jadi surveyor atau pewawancara itu dituntut setidaknya ada 2 kemampuan ya. Yang pertama, mendekati responden yang sebenarnya orang asing baginya. Yang kedua, mengumpulkan data yang akurat dari responden gitu ya. Kalau kita mengandalkan teman-teman kita, rekan-rekan kita, suatu saat responden tersebut akan habis dan nggak cocok gitu ya. Relasi kita mungkin terbatas sehingga nggak bisa diandalkan. Kita harus mencari responden yang sesuai dengan target-target yang kita inginkan. Nah, karena kita mencari responden yang sesuai target yang kita inginkan, maka mungkin kita harus mendekati orang-orang yang asing, gitu ya. Mungkin semacam kemampuan berkomunikasi ya. Bagaimana berkenalan dengan seseorang yang baru ketemu sehingga dia bisa mau meluangkan waktunya untuk kita, gitu ya. Apakah sapaan-sapaan ramah kita, gitu ya, itu bisa menarik dia untuk menjadi responden kita atau tidak, gitu ya. Dan itu perlu dilatih, ya, perlu dilatih, termasuk juga kekuatan mental kita juga untuk meminta kepada orang asing tersebut, gitu ya, supaya bisa membantu kuesioner kita gitu ya, atau wawancara kita. Jadi ini berkaitan dengan cara kita berkomunikasi ya, cara kita berkomunikasi. Ini penting, gitu ya. Ini penting. Semakin kita bisa fleksibel berkomunikasi, maka kita bisa semakin baik, gitu ya, mendapatkan hasilnya. Bukan berarti ketika kita survei secara tidak langsung, ini kita tinggal ngirimin link saja. Bukan hanya seperti itu. Pasti ketika kita mengirimkan link, itu ada
teks ya, teks untuk pengantar broadcastnya, teks pengantar. Nah, teks pengantar juga ini perlu bahasa yang baik, gitu ya, bahasa yang tepat, bahasa yang membuat orang mau untuk akhirnya mengisi, gitu ya. Kalau teks pengantarnya udah nggak enak dibaca, ya mungkin orang akan skip lewat, gitu ya. Oke. Nah, ini bagian dari yang tadi disampaikan, integritas, ya. Integritas itu berarti kita harus merahasiakan identitas responden. Apalagi kalau pertanyaan-pertanyaannya adalah pertanyaan yang sensitif, gitu ya. Berapakah penghasilan Bapak Ibu, gitu ya. Oh, penghasilan Bapak Ibu, lalu nanti ada pertanyaan namanya siapa? Oh, namanya Andi. Lalu ada pertanyaan, berapakah penghasilan Bapak Ibu? Oh, saya penghasilannya hanya sekitar 100.000 per bulan. Maka data ini harus dijaga kerahasiaannya. Ini bagian dari integritas seorang surveyor, gitu ya. Kebayang kalau misalkan dia sudah memberikan data secara sukarela, lalu kita bocorkan data tersebut ke orang lain, maka mungkin bisa jadi orang yang kita tanya tadi itu nggak nyaman gitu ya, bahwa datanya itu diberikan ke orang-orang yang seharusnya nggak boleh tahu, gitu ya. Atau misalkan sebaliknya, ya, ada orang yang katakanlah namanya Anton, gitu ya. Berapa Pak penghasilan 1 bulan? Oh, 1 bulan itu saya penghasilannya 1 miliar, gitu ya. 1 miliar. Lalu karena kita tidak bisa menjaga kerahasiaan, maka data ini bisa nyebar ke siapapun, gitu ya. Tentu ini tidak boleh, gitu. Kita harus menjaga kerahasiaan identitas dan seluruh isi dari kuesioner tersebut, gitu ya. Yang kedua, profesionalitas dalam melaksanakan survei. Ya, profesionalitas dalam melaksanakan survei, jadi dijaga kualitas pertanyaan, kualitas pelaksanaan, kualitas pengolahan data, dan seterusnya, gitu ya. Nah, jadi ini masalah pribadi integritas masing-masing. Bisa jadi karena kita terburu-buru oleh waktu, maka kita melakukan survei asal-asalan. Nah, berarti itu integritasnya kurang begitu baik, gitu ya. Karena ada prosedur-prosedur yang tidak kita lakukan dengan baik. Walaupun terburu-buru, tetap prosedurnya harus ditempuh, gitu ya. Bagaimana membuat pertanyaan yang baik, bagaimana cara menyapa atau mendekati responden, mengolah datanya dengan baik, dan seterusnya. Nah, Carlsberg, ini seorang ahli statistik, memberikan beberapa contoh mengenai integritas dari kerahasiaan para pelaku survei. Misalkan, setiap responden mengisi kuesioner tanpa mencantumkan identitas. Jadi nggak usah ditulis namanya siapa, gitu ya, apa alamatnya di mana, gitu ya, nggak usah. Cukup mencantumkan nomor saja atau kode saja. Setiap pelaku survei harus menolak permintaan identitas responden dari siapapun, gitu ya. Misalkan ada yang minta, ya, ini teman, biasanya yang minta data itu teman sendiri, gitu ya. Jadi satu orang yang melakukan survei, satu orang yang melakukan wawancara, atau satu orang yang menyebar kuesioner, itu teman-temannya kadang yang minta hasil datanya itu, minta dong, saya nggak sempat survei nih, gitu ya. Atau misalkan ya udah berdua aja yuk, gitu ya. Nah, sebetulnya ini bagian dari menjaga kerahasiaan. Jadi setiap pelaku survei itu harus menolak permintaan identitas responden dari siapapun. Jadi kalau ada yang minta data, jangan dikasih seharusnya, gitu ya. Terkecuali dia memang bisa menjamin bahwa data tersebut
itu tetap dijaga kerahasiaannya kembali, gitu ya. Setiap jawaban kuesioner yang berhasil dimasukkan ke dalam komputer, ini ya, komputer, maka pelaku survei harus memusnahkannya. Oke, dimusnahkan. Jadi nggak boleh tersimpan di laptop kita terlalu lama, gitu ya. Mungkin misalkan untuk keperluan tugas akhir, ya udah selama tugas akhir itu. Atau misalkan kita beri waktu 6 bulan setelah dinyatakan lulus, itu datanya kita simpan, gitu ya. Kenapa? Karena suatu saat kita pasti akan lupa dengan hasil, dengan kuesioner tersebut, gitu ya. Dan kalau terbuka oleh orang lain, ya itu kasihan, gitu ya, orang yang kita surveinya. Apalagi kalau datanya data-data yang sifatnya privacy, gitu ya. Privacy. Kalau data yang bersifat umum mungkin oke-oke aja, gitu ya. Tapi kalau yang sifatnya privacy itu yang sangat dikhawatirkan. Bahkan dengan adanya undang-undang ITE sekarang, kalau kita nggak hati-hati mungkin bisa jadi pencemaran nama baik, gitu ya. Oke, ini sama seperti tadi, harus merahasiakan identitas responden. Oke, ini sama ya. Pokoknya identitas responden itu harus dirahasiakan. Oke, merencanakan survei sekarang. Nah, survei biasanya bermula ketika ada kebutuhan akan informasi yang karena data yang ada itu tidak memberikan kepuasan, gitu ya. Jadi survei dilakukan ketika data yang ada itu nggak memberikan hasil yang menggembirakan, gitu ya. Jadi perlu di cross check ulang. Apa langkah-langkahnya? Nah, ini dia. Tentukan tujuan, tentukan ukuran sampel, tentukan metode surveinya, mau langsung atau tidak, lalu siapkan pertanyaan. Ya, pertanyaan sejelas mungkin. Sejelas mungkin. Semakin jelas, semakin bagus, ya. Lalu setelah menyiapkan pertanyaan kuesioner, maka selanjutnya adalah mengumpulkan data sampel, ya, mengumpulkan data. Nah, ini yang langsung tidak langsung ya. Yang ini yang tidak langsung. Ini yang langsung. Yang tidak langsung artinya dia melaporkan sendiri. Self-reported, gitu ya. Kita kirim linknya, dia ngisi, gitu. Atau misalkan seperti bayar pajak ya, bayar pajak itu termasuk juga self-reported, gitu ya, karena orang yang bersangkutan yang inisiatif untuk bayar pajak ya, datang sendiri ke kantornya. Atau pasang-pasang iklan di koran, kalau dulu di koran ya, kalau sekarang di media sosial, gitu ya. Oke, kalau kita melakukan menilai kualitas survei, kualitas proses, kualitas waktu, kualitas budgeting, gitu ya. Lalu, nah ini kualitas proses, tentu prosesnya harus dijaga seperti tadi, harus sesuai dengan target. Kualitas waktu, ini harus dijaga timingnya ya, timingnya. Biasanya orang nggak mau ngisi-ngisi survei itu kalau akhir-akhir bulan ya, menjelang hari tua gitu ya. Hari tua itu maksudnya tanggal tua ya, tanggal tua ketika penghasilan menipis. Nah itu biasanya nggak bagus gitu ya, karena psikologis orang juga lagi nggak bagus gitu ya. Atau nyebarin kuesionernya itu pas jam-jam sibuk gitu ya, misalkan pagi-pagi gitu ya. Pagi-pagi nggak cocok untuk nyebarin kuesioner gitu ya. Atau justru sore-sore jam 3 gitu, itu jam-jamnya orang pulang kerja gitu ya.
Mungkin yang paling tepat itu siang hari ketika istirahat, atau di malam hari ketika waktunya istirahat sepulang dari kantor gitu ya orang-orang. Oke, kualitas budgeting. Kualitas budgeting maksudnya adalah agar kita bisa lebih efektif mana yang perlu kita keluarkan dan mana yang perlu kita keep gitu ya. Biasanya kalau menggunakan tidak langsung ya Google Form itu relatif lebih safe ya budgetingnya. Kita masuk ke margin of error. Oke, margin of error. Pernah nggak kita melihat sebuah pernyataan di TV atau media massa yang menyatakan bahwa 56% dari 1.500 responden memilih X untuk menjadi wakil wali kota dengan margin of error 3%. Ya, margin of error 3%. Atau di kasus lain, Anda sedang mengamati hasil survei di suatu penelitian orang lain, lalu Anda bertanya-tanya, apakah hasil survei ini bisa diandalkan atau ternyata tidak bisa dipercaya, gitu ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ini, surveinya bisa dipercaya nggak, gitu ya. Kita lihat ke sini ya, Bapak masuk ke dalam perhitungan. Ini untuk memahamkan kita tentang apa sih margin of error itu, gitu ya. Kita lihat. Ini ada 4 orang. Ada 4 orang, ya, yang diambil surveinya. Dari 4 orang itu dia memberikan data, dia penghasilannya yang pertama 120 juta, 96 juta, 132 juta, dan 126 juta. Ini ada 4 orang ya. Ini populasinya. Oke. Ternyata dari data ini, kalau kita ambil rata-ratanya, itu adalah 118,5 juta. Rata-ratanya. Gitu. Nah, dari 4 orang ini, kita ingin mengambil sampel. Taruhlah kita ambil sampelnya adalah hanya 2 orang saja. Hanya 2 orang saja. Nah, dengan menggunakan persamaan yang tadi ya, tadi kan ada kombinasi. Nah, kita akan menghasilkan ada 6 cara untuk mendapatkan pasangan kalau kita ambil 2 orang sampel. Ada 1-2, ada 1-3, ada 1-4, 2-3, 2-4, 3-4 gitu ya, pasangannya itu. Nah, ternyata ketika kita ambil sampel, taruhlah misalkan pasangan nomor 1 dan nomor 2, itu rata-ratanya 108. Sampel ini 108, padahal rata-rata populasinya adalah 118. 118 ke 108 itu ada selisih sekitar 10 digit. Ya, 10 digit. 118 populasi, ya, rata-rata populasi yang dijadikan sampel hanya 108. Itu ada selisih 10 digit gitu. Artinya kan di situ ada ada nilai yang tidak terhitung sehingga menjadikan dia nggak akurat. 108 ini kan nantinya kalau dipilih dia akan mewakili populasi, padahal populasinya sendiri rata-ratanya 118 gitu ya. 118. Atau kita lihat yang pasangan 34 nih. 134. Pasangan ketiga dan pasangan keempat. Itu rata-ratanya kita dapat 129 ya, 129. Padahal rata-rata populasinya adalah 118. Jadi 118 ke 129 itu digitnya ada 11 digit yang yang ini ya, yang bisa menjadi bias gitu ya, menjadi bias. Sehingga ketika
manapun ya, sampel manapun yang kita ambil, itu pasti ada selisih dengan nilai yang sebenarnya. Nilai sebenarnya rata-ratanya segini. Tapi di sini rata-rata yang dijadikan sampel segini. Itu kan ada selisih. Selisih itulah yang bisa menjadikan error gitu ya. Makanya di sini ada yang namanya margin of error. Gitu ya. Margin of error atau orang menyebutnya batas kesalahan, atau ada juga yang menyebutnya batas error gitu ya. Margin of error adalah suatu statistik, nilai statistik yang menunjukkan besarnya galat atau error atau kesalahan yang dapat diterima atas suatu nilai duga atau estimasi sebagai konsekuensi dari ukuran sampel yang diambil secara acak dalam suatu survei. Ya, secara sederhananya yang ini nih, margin of error adalah nilai yang dapat menunjukkan seberapa besar kesalahan yang terjadi saat pengambilan sampel. Ya. Nilai yang dapat menunjukkan seberapa besar kesalahan yang terjadi. Ya. Seberapa besar kesalahan. Nah, kita lihat kesalahannya seperti apa. Nah, kesalahannya seperti ini. Bapak minta perhatikan grafiknya dulu. Ya, coba perhatikan grafiknya. Yang ini dari bawah. Kalau kita lihat, ini margin errornya 10%. Margin error 10% berarti tingkat kesalahannya itu dari sini sampai sini tingkat kesalahannya. Margin error 5%. Dari sini sampai sini. Margin error 4%. Berarti dari sini sampai sini. Margin error 3%. Dari sini sampai sini. Rentangnya. Rentang salahnya. Gitu ya. 2% dari sini ke sini. Maka kita bisa melihat semakin kecil margin of error, maka tingkat kesalahannya itu semakin kecil luas wilayahnya. Kalau yang 10% kan tadi dari sini ke sini nih, besar banget gitu ya, tingkat kesalahannya. Sehingga dalam survei kita harus mengusahakan margin of error-nya itu sekecil mungkin. Sekecil mungkin. Gitu ya. Nah, bagaimana cara kita untuk membuat margin error itu kecil? Cara untuk membuat margin error itu kecil, yang pertama adalah lihat ukuran size-nya. Di sini, ya, yang dijadikan sampel 96 orang. Di sini 384, di sini 600, di sini 1000, di sini 2000. Artinya apa? Artinya, kalau kita ingin mendapatkan margin of error yang kecil, maka kita harus memperbanyak sampel. Semakin banyak sampel, maka kemungkinan margin of error-nya juga semakin kecil. Kalau margin of error-nya semakin kecil, maka tingkat akurasinya semakin bagus. Katakanlah misalkan di kelas 4A itu ada 30 orang. Ya, 30 orang. Maka jadikanlah sampel untuk dijadikan penelitian mendekati angka 30. Semakin banyak sampelnya, semakin kecil errornya. Gitu ya. Catatannya adalah pastikan bahwa orang yang akan dijadikan responden itu benar-benar mengisi dengan serius. Gitu ya. Jadi di sini dituliskan jika kesalahan yang terjadi ternyata sedikit, maka data sampel yang Anda miliki bisa dipercaya untuk mewakili populasi. Jadi kalau tingkat kesalahannya sedikit, maka sampelnya bisa dipercaya, gitu ya.
Semakin tinggi nilai margin of error, maka semakin jauh sampel ini mewakili populasi. Ya, semakin besar, semakin nggak bisa mewakili populasi. Sebaliknya, semakin rendah atau semakin kecil nilai margin of error, maka semakin dekat sampel ini mewakili populasinya. Gitu. Jadi usahakan margin of error-nya itu sekecil mungkin. Oke. Nah, margin of error digunakan bersama selang kepercayaan. Nah, ini selang kepercayaan ya, yang dari sini sampai ke sini itu selang kepercayaan. Jadi misalkan gini, Bapak back ke sini. Oke. 56% dari 1.500 responden memilih X untuk menjadi wakil wali kota dengan margin of error 3%. Artinya 3% itu adalah plus minus. Oke. Jadi kalau tadi ada 56% orang yang memilih, maka kurang lebih margin of error-nya itu 3% di depannya dan 3% di belakangnya. Gitu ya. 56%, di depannya plus 3, di belakangnya minus 3. Jadi kurang lebih 53%, ini 59%. Maka rentang yang sebenarnya adalah yang ini. Gitu ya, antara 53 sampai 59% sebetulnya. Jadi kalau dikatakan 56%, lalu margin of error-nya 3%, jadi rentangnya adalah antara 53% sampai 59%. Nah, bagaimana cara membuat margin of error? Gitu ya. Ini contohnya nih, tadi ini misalkan 56% tadi di sini, maka ini selang kepercayaannya di sini 59%, atau enggak di sini adalah 53%. Kalau yang tadi ya, yang tadi. Jadi selang kepercayaannya adalah yang ini. Oke, antara 53% sampai 59%. Oke, ini bisa dibaca. Faktor yang mempengaruhi margin of error adalah keragaman nilai data sampel. Semakin ragam, ya, semakin beragam nilai data sampel, maka kemungkinan ada kesalahan. Gitu. Semakin beragam. Jadi kalian memang harus mentarget siapa yang mau dijadikan sampel. Nah, nilai margin of error akan semakin tinggi apabila kemungkinan kesalahannya semakin besar. Karena standar deviasi menunjukkan keberagaman dari data, maka semakin tinggi standar deviasi, maka margin of error juga akan semakin besar. Jadi yang bagus seperti apa? Yang bagus itu adalah yang standar deviasinya kecil. Kalau standar deviasi kecil maksudnya apa? Maksudnya adalah sampelnya nggak beragam. Sampelnya nggak terlalu beragam. Ya, sampelnya harus mirip-mirip lah gitu ya. Misalnya kalau dia punya rentang usia yang sama, mempunyai background pendidikan yang sama, itu sampel yang seperti itu lebih bagus gitu ya. Oke. Contoh misalkan ini survei dulu waktu tahun 2012 ya. Ada 2 kandidat di Amerika. Kandidat presiden Romney dan Obama. Gitu ya. Nah di sini 49 suara diprediksi akan memilih Romney, 48% itu akan memilih Obama. Coba dilihat ya. 49% akan memilih Romney, 48% akan memilih Obama. Jadi diprediksi Romney akan menang gitu ya. Dengan margin of error 2%.
Berarti di sini kalau untuk yang Ramni dia ada di rentang 49, ke depan ditambah 2 jadi 51%, dikurang 2 ada 47%. Ya. Kalau Obama itu ada 48, ke depan jadi 50, ke belakang jadi 46. Gitu. Rentangnya antara 46 ke 50, 47 ke 51. Ternyata hasilnya, hasil pemilihannya ternyata saat itu adalah Obama yang menang. Gitu. Obama yang menang. Jadi hasil survei itu kadang memang tidak sepenuhnya benar. Itu hanyalah taksiran saja, gitu ya, prediksi aja. Nah, untuk mencari margin of error, kita akan menggunakan persamaan yang ini. Ya. Z itu apa? Z ini adalah Z-score. Lalu lambda ini apa? Ini adalah standar deviasi. Dan N itu apa? N itu adalah banyaknya sampel. Banyaknya sampel. Nah, kita akan menggunakan persamaan ini dan akan membahasnya lebih detail lagi di materi di minggu depan. Ya, di sini ada satu contoh, nanti bisa dilihat slide-nya dan cara menghitungnya. Ya, tetapi di sini untuk perhitungan MOE akan lebih jelas lagi dijelaskan pada pertemuan selanjutnya, gitu ya. Jadi tentang MOE, bagaimana cara menghitungnya, itu akan dijelaskan di pertemuan minggu depan. Oke, mungkin itu saja dulu untuk materi kali ini, ya. Karena Bapak juga ini sedang agak kurang fit, jadi mungkin sampai di sini dulu, ya. Kita sambung